Oke, selamat siang Mbak Vivi, teman-teman yang hadir semuanya. Eh, Mbak Vivi, sebelumnya saya mau Ya, Mbak. mau saya kenalin dulu ya buat tim-tim saya. Kali ini saya nggak sendiri aja nih, tapi ada Mbak Eliana selaku tim research, sama Mbak Maryam untuk selaku dari pihak operator. Ini saya mau sampaikan lagi untuk yang sebelumnya udah kita omongin perihal eh, problemnya. Ini kan problemnya dari agensi Two Icons ya yang udah lama meniti karir tapi belum dikenal banyak orang. Nah, untuk Ya, sendiri dari kita berdua nih Mbak, dari pihak Two Icons sama Fem itu untuk membangun brand image dari agensi modelnya sendiri dan brand kolaborator partnership-nya sendiri ya Mbak. Nah, nanti untuk perihal-perihal selanjutnya akan langsung kami infokan dari Mbak Eliana sama Mbak Maryam. Tapi untuk kali ini mungkin dari pihak Mbak Eliana selaku tim research, maaf, bisa langsung dibuka PowerPoint-nya dan langsung presentasi ke Mbak Vivi ya. Baik, mari. Ya. Mbak Vivi, ini jadi ada dua opsi untuk campaign-nya. Itu ada online campaign sama offline campaign-nya. Eh, Online campaign ini itu kita pakai Barbie Trend, Instagram Stories, Reels, sama Post gitu. Strategi brandingnya mengangkat tema fashion style ala Barbie. Untuk engagement-nya bisa increase follower sama sekaligus memperkenalkan tuh icons ini ke masyarakat di media sosial. Itu ada dua metode ya Mbak untuk online campaign ini, itu Instagram Ads sama endorsement. Untuk Instagram Ads sendiri itu biayanya sekian, bisa Mbak lihat sendiri, sama endorsementnya ini kita udah sediain dari 5 influencer dengan biaya sekian yang tertera. Terus yang offline campaign ini kita pakai SFW 2023 Sustainable Fashion Week. Ini berkolaborasi sama Two Icons. Engagementnya ini juga bagus banget untuk Two Icons ke depannya. Karena yang akan melihat model ini secara langsung juga banyak. Untuk parameter keberhasilannya juga lebih besar. Karena setelah kita tampil, nanti ada potensi besar untuk melakukan kerjasama di kedepannya yang berkelanjutan juga. Terus setelah kami diskusikan dengan tim kami, estimasi cost-nya itu sekian, 525 juta rupiah. Dengan profit, kita pakai sharing profit dari sponsorship sama tiketing. oke. Saya kembalikan ke Mbak Ari. Makasih Mbak El untuk presentasinya ya. Sebelumnya Mbak Vivi ada mau tanya dulu gak perihal yang tadi diinfoin dari tim research kami, Eliana? Sebenarnya aku ngerti sih kenapa ada dua opsi ya. Dan yang pertama itu sebenarnya udah kita lakukan. Cuma mungkin cara kita belum tepat atau gimana, jadi belum nge-reach yang kita mau gitu ya, belum dapat target yang kita mau gitu. Nah, aku tertarik sama yang opsi kedua sih Mbak. Mungkin itu lebih relevan karena itu something new for us juga. Nah, yang kedua itu aku lebih tertarik karena mungkin karena kita belum pernah mengadakan event dari kitanya nih. Nah, itu aku pengen tahu lebih jauh lah soal itu dulu. Terkait kos aku juga kayaknya nggak ada masalah kalau ngelihat yang di sana. Cuman sharing profitnya yang aku agak penasaran gitu ya. Mungkin Oh, ada mungkin contoh presentasi atau kayak gimana, ada proposalnya kah yang bisa kita kulik nih hari ini, Mbak? oke, berarti kita lanjut dulu aja ya Mbak Vivi untuk ke PowerPoint selanjutnya. Ini bakal dijelasin lagi sama pihak operation kami sama Maryam. Mbak Maryam bisa langsung share untuk PowerPoint-nya dan langsung presentasiin ya ke Mbak Vivi. Baik, Mbak Ari, sebentar.
Gimana Mbak Mariam, ada kendala? Maaf Mbak, sepertinya ini ada kendala teknis ya, not responding soalnya. Sebentar ya Mbak. Oke, ah, kita tunggu dulu ya. Oke nih, udah mulai bisa nih Mbak Mariam untuk PowerPoint-nya sambil ditunggu. Saya mau sekalian nanya nih Mbak Vivi, kira-kira emang kalau dari Mbak Vivi sendiri lebih pilih yang online campaign atau offline campaign atau malah setuju sama kita buat dua-duanya? Nah, itu sih tadi kayak yang aku udah sebutin sebelum ada upaya juga. Cuman mungkin belum terlalu yang eh, sampai ke target gitu ya. Entah mungkin cara kita kurang tepat atau gimana, ya mungkin aku juga perlu bantuan dari Fame juga di situ. Cuman kalau untuk at the current moment kayaknya aku lebih condong ke yang pilihan kedua. Jadi kayak untuk pilihan ke satu mungkin aku kesampingkan dulu ya Mbak. Itu oke kan? Bisa kan? Bisa, bisa. Mm-mm. Nanti kita Jadi aku sambil. iya, jadi aku pengen tahu dulu nih yang kedua itu seperti apa. Karena kan pasti kamu udah ada pengalaman ya di situ ya. Nah, sedangkan kan aku belum nih. Jadi aku juga butuh insight dari tim Fame juga gitu. Oke. Ini ngomong-ngomong Mbak Mariam malah kayaknya keluar dari Zoom. Gimana nih Mbak? Mau ditunggu dulu lagi aja apa gimana? Tunggu Oh, dulu aja Mbak. ikut aja sih Mbak Ari. Oke, Fleksibel kok, aku nggak buru-buru. kita Ah, tunggu ah. dulu ya Mbak. Oke nih Mbak Vivi, PowerPoint-nya udah bisa nih dari Mariam. Berarti Mariam boleh langsung untuk presentasiin ya ke Mbak Vivinya. Ya, baik Mbak Ari, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, berikut engagement per case. Sustainable Fashion Week 2023 SFW ini mengajak masyarakat untuk menggunakan bahan ramah lingkungan sebagai bahan untuk pembuatan pakaian, mengurangi limbah, dan mempromosikan praktik kerja yang etis dan adil. Acara ini dipelopori oleh agensi Fame yang berkolaborasi dengan Two Icons dan berbagai brand sebagai sponsorship di bidang fashion, make up, magazine, lifestyle, dan lainnya. Untuk acara ini mempunyai value, diantaranya reconnect, regenerate, rewear, and repurpose. Untuk rundown acara terdiri dari 2 hari. Hari pertama itu kita ada pameran show dari beberapa brand fashion, diantaranya ada Better Tomorrow, Share Studio, Pijak Bumi, dan juga Rumah Sukacita. Untuk hari kedua, kita ada brand show juga, yaitu ada nagitaslavina.co, Kana, dan juga kita nantinya ada Open Bazaar brand untuk upselling dari brand fashion dan lain-lainnya. Berikut sponsor dan juga partner untuk acara Sustainable Fashion Week 2023. Official venue kita ada di Mall Pondok Indah, dan kita bekerja sama untuk media partners yaitu bersama Rans Entertainment, Bazaar Magazine, Gadis Magazine, Provoke, dan juga TikTok. Untuk official sponsor, kita terdiri dari 8 brand fashion dan juga maksud saya terdiri dari 6 brand fashion dan juga 8 brand non-fashion. Benefit Sustainable Fashion Week ini sebagai media brand promotion high value untuk memperkenalkan karakter model-model dari Two Icons. Yang kedua, meningkatkan personal branding dari agensi Two Icons dan para model. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan model untuk di-hire brand terkenal mencapai 75%. Yang terakhir, untuk menambah relasi dengan fashion enthusiast, designer fashion, para petinggi pelaksana, dan juga orang yang terkait lainnya. Oke, berikut terdiri dari cost untuk eventnya. Pendapatannya itu kita dari sponsor brand fashion. Bentar Mbak Mar, ini, nah, Ya, udah PowerPoint-nya tadi belum Oke. jalan, ini udah jalan, boleh dilanjutin lagi deh. Oke, baik Mbak Ari. Untuk pendapatannya itu kita berasal dari sponsor fashion brand, dari 6 brand, per brandnya itu value-nya 125 juta, totalnya itu 750 juta. Yang kedua itu sponsor non-fashion brand,
ada 8 brand dikali per brand itu 20 juta value-nya, totalnya 160 juta. Untuk tiketingnya sendiri kita menargetkan 300 audiens dikali per audiens itu tiketnya kita beri harga 300.000, totalnya 90 juta. Total untuk pendapatan acara ini itu sebesar 1 miliar rupiah. Pengeluarannya itu kita untuk vendor venue stage, lighting, dan kebutuhan lainnya total 50 juta. Untuk kedua, sewa tempat fashion week 2 hari dikali 100 juta, totalnya 200 juta. Ketiga, koreografer dan director fashion show, totalnya 20 juta. Yang keempat, model dari agency to icons, kita menggunakan 40 model, dikali per modelnya itu 3.500.000, total untuk 40 model itu 140 juta. Yang kelima itu freelance event atau panitia acara. Kita menggunakan 50 orang sebagai pembantu kita untuk sebagai panitia acara, dikali per panitia acara itu cost-nya 500.000. Totalnya itu untuk panitia acara 25 juta. Buat brand 14 brand dikali per booth itu 2 juta, totalnya 28 juta. Yang ketujuh, konsumsi panitia, model, dan lainnya, totalnya mencapai 120 orang dikali per orang itu 100.000, totalnya 12 juta. Yang kedelapan, ada Master of Ceremony atau MC. Untuk 2 hari itu MC per harinya 5 juta, total 2 hari itu 10 juta. Media partner totalnya itu 40 juta. Kita menggunakan Rasa Entertainment, value-nya 8 juta, Majalah Gadis 5 juta, TikTok 10 juta, Bazar Indonesia 15 juta, dan juga terakhir Provok Magazine 2 juta. Total untuk pengeluaran acara ini 525 juta rupiah. Oke, sharing profit. Untuk acara ini, Boleh diturunkan. laba bersih, Nah, maaf, ya, maaf. laba bersihnya itu totalnya 475 juta. Sharing profit untuk fame 50%, yaitu 230 juta 500.000 rupiah. Untuk Two Icon sendiri 50% juga, totalnya 237 juta 500 rupiah. Terima kasih. Dari Mbak Vivi sendiri, apakah ada pertanyaan terkait dari operasional tim, Mbak? Aku sih sebelumnya mau makasih dulu ya sama tim operasional karena udah mikirin penggajian model-model aku ya. Ya, Sampai ke situ-situnya. Thank you udah prepare. Aku appreciate banget sih proposalnya itu. Cuman concern aku di pembagian profit karena aku agak shock juga nih ya. Kok 50-50 sih gitu. Coba kira-kira gimana tuh Mbak Ari? Aku nggak biasa loh 50-50 kayak gitu Mbak Ari. Oke, Mbak Vivi. Dari sekarang, dari FEM-nya sendiri, gimana maunya Mbak Vivi nih untuk sharing profitnya? Kalau menurut dari kita kan, enaknya 50% tuh biar impas. Tapi kalau misalkan dari Mbak Vivinya emang kurang nyaman, boleh di-share mungkin maunya berapa-berapa gitu Mbak, yang lebih. Nah, soalnya gini, oke. Kalau ngeliat jumlahnya, soalnya kayaknya aku nggak masuk ya kalau segitu. Mungkin minimal ya Kak, kayak 70-30 Mbak. Itu baru kayaknya bisa tuh secara nominal masuk di aku gitu. 70-30 sih oke. Nah itu juga aku kayaknya kalau untuk itu aku nggak perlu juga ngobrol sama board yang lain. Jadi decision bisa dari aku langsung. Tapi kalau kayak persentasenya ini segini, aku agak bingung nih. Kayak harus ngobrol dulu sama internalku juga gitu. Karena Oke, secara nominal itu nggak satisfying gitu ya. Kita oke, Mbak. jujur-jujuran aja ya. Kalau misalkan 70-30, bisa gak Mbak? Misalkan dari uh, Mbak Vivinya 60 deh Mbak. Pihak Two Icons-nya 60%, kitanya 40% deh Mbak. Itu udah maksimal deh Mbak. Kan nanti Waduh. dari kita misalkan FEM nih 40%, tapi nanti semua udah kita yang ngurus. Jadi Two Icons udah tinggal terima bersih, tertinggal tunggu briefingan dari kita kalau udah selesai, dan nanti udah tinggal model-modelnya catwalk aja gitu Mbak. Gimana Mbak? Ya bisa sih kayaknya sih. Meskipun kayak untuk secara nominal aku coba kalau 60-40 itu berarti berapa Mbak penghitungannya Mbak? Boleh ini enggak? Berarti aku berapa tuh secara nominal? Bisa dibantu Mbak Oke. penghitungannya? Mbak Mariam bisa sambil bantu saya juga. Minta tolong ya Mbak. Kita cek dulu ya kalau misalkan Oke. kan berarti tadi 60%.
60% Ah, untuk Icons, 40% untuk Fame ya. iya. Kalau dari pihak operasional sendiri, mungkin nanti kita boost di bagian sponsorship sih, Mbak. Kita nanti untuk pendapatan targetnya itu bisa di angka 1,4 M sekian. Ya, nanti kalau misalkan untuk 40%, 60% itu sharing profit, mungkin di Fame itu bisa sekitar 340 jutaan, dan juga untuk Icons itu 60% sekitar 522 jutaan. Di 507 tuh, Jadi Mbak. kita boost di Gimana? sponsorship. Jadi tetap Gimana? 2 kali lipat Boleh sih, itu dari kayaknya kalau itu lumayan ya. Aku juga nggak perlu ngobrol sama board yang lain. Kalau yang itu kayak aku bisa decide langsung. Jadi I'm in untuk project ini dengan segitu ya pembagiannya. Oke. Oke, berarti Ya boleh kita lah Mbak. deal, Ini Mbak. soalnya something new, kita juga perlu coba ya. Karena kan Ya. project lain sudah berjalan dengan baik. Aku appreciate juga, terima kasih untuk tim FEM meskipun kita belum kolaborasinya lama gitu ya. Tapi ya ini something new, kita coba aja yuk Mbak. Oke, berarti dealnya tetap di 60% pihak To Icons, 40%-nya dari FEM ya. Berarti nanti untuk hasil PowerPoint yang barunya nih kita bakal revisi lagi nih Mbak Vivi. Nanti bakal direvisi Oke. sama si Mbak Mariam. Paling cepet banget nanti sore bisa kita kirimin via email atau WhatsApp ke Mbak Vivi langsung, atau paling lambatnya maksimal besok siang ya Mbak ya. Nanti saya kasih info lagi. Oke Mbak. Oke, ada lagi Mbak Vivi yang mau ditanyain mungkin? Enggak ada sih kalau dari aku, mungkin udah clear banget ya. Makasih buat tim FAME. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut aku akan WhatsApp Mbak Ari ya. Oke. Gitu ya. Ya, makasih juga Mbak Vivi untuk pihak To Icons. Jadi saya izin simpulin ya Mbak untuk diskusi hari ini. Untuk yang pertama itu kan tadi yang masalah, oh ya Mbak, yang masalah tadi kampanyenya belum. Jadi ya Mbak Vivi gimana nih? Kampanyenya Yang mau kedua aja Mbak, kedua aja, yang berarti yang offline aja. offline. Oke. Mm-mm. Berarti kesimpulan pertama Mbak Vivi milihnya kampanye untuk yang offline, berarti yang online-nya nggak usah ya. Terus yang kedua untuk sharing profitnya Mbak Vivi milihnya untuk dealnya itu di 60% pihak FEM, mohon maaf 60%-nya pihak To Icons dan 40%-nya untuk pihak FEM. Jadi nanti Mbak Vivi dapat totalnya yang 500 juta dan pihak FEM ini dapatnya yang 300 juta ya Mbak. Dan nanti untuk revisian PowerPoint-nya dan untuk revisian profitnya bakal kita kirimin paling cepat sore ini, paling lambat besok siang. Oke, udah semua Mbak sesuai? Oke, sesuai Mbak. Thank you banget loh. Oke, makasih banyak Mbak Vivi untuk waktunya ya Mbak. Iya, Maaf aku juga kita agak makasih lama. buat Mbak Eliana juga sama Mbak Mariam ya. Salam kenal ya Mbak. Mbak Vivi. Ya, Mbak Vivi, thank you ya. Halo. Sampai Kita jumpa. izin live ya Mbak ya. Makasih ya Oh Mbak. iya, ya. Thank you ya Mbak. Oke.